Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 26 Juni 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 16 berbicara bagaimana Sare memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan istri agar Abraham mendapat keturunan. Maka akhirnya Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Dan ketika Hagar mengandung dan memandang rendah tuanya, nyonyanya, yakni Sare, maka ia nanti akan diusir. Malaikat Tuhan tetap menyertai dan menegaskan bahwa keturunannya akan banyak. Sedangkan dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29, Yesus berbicara soal bangunan yang kokoh dan yang rapuh. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Aku akan mengusirnya. Karena mereka hanya menyebut Tuhan, Tuhan tanpa pernah melakukan kehendak Bapa. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Ketika turun badai dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang-orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian ketika datang hujan dan banjir dan angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Maka Yesus mengajarkan kepada mereka supaya mereka tidak seperti ahli Taurat, tetapi seperti orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, nampaknya Allah mengingkari janjinya, sehingga Sare dan Abram mengambil keputusan yang lain. Karena mereka sudah tua, maka Hagar dipakai alat untuk menjadi keturunannya yang bernama Ismail. Tapi ini
bukan rencana Tuhan yang sesungguhnya, Sarah dan Abraham akan tetap menurunkan keturunan, yakni Ishak. Dari sini kita boleh mengambil sikap kehendak Allah tidak pernah akan terlupakan, pasti akan terpenuhi. Tinggal kesetiaan pada janji dan sabda-sabda Allah itu. Dari bacaan Injil kita diberi permenungan yang sangat bagus. Kita tahu membangun rumah pasti pondasinya harus kuat. Dasarnya harus kokoh agar tidak mudah goncang, tidak mudah ambruk. Maka diibaratkan bagaimana membangun rumah abadi, yakni mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Orang tidak hanya memuji di bibir saja, tetapi dari hati yang terwujud di dalam melaksanakan sabda-sabda itu. Sehingga yang paling penting adalah mendengarkan sabda, merenungkan dan melaksanakannya. Orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kami makan dan minum denganmu. Tapi Tuhan itu akan berkata, nyahlah, aku tidak mengenal engkau. Karena yang terpenting bukan seruan, tapi pelaksanaan atas sabda dan kehendak Allah. Oleh karena itu, menghadapi tantangan kehendak Allah, kita diajak tetap tekun dan mendasarkan hidup hanya pada sabda dan kehendaknya yang kita renungkan, kita cerna, dan kita laksanakan. Maka dasar dan bangunan rumah yang kita bangun akan kokoh kuat karena berdasarkan sabda dan kehendaknya. Hidup kita hendaknya didasarkan bukan kepada hal-hal duniawi, tapi kepada sabda dan kehendaknya yang harus kita lakukan, kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Agar kelak kita boleh membangun pondasi atas rumah yang kita nanti-nantikan, rumah dalam surga yang didasari atas sabda dan kehendak Allah sendiri. Nah, pertanyaan yang boleh kita renungkan, apakah aku sudah mendirikan rumah di atas wadas, yakni sabda dan kehendak Allah, ataukah aku hidup di atas pasir, yakni kehendak kita sendiri? Harapannya kita semua mendirikan rumah di atas wadas yang kokoh, yakni sabda dan kehendaknya. Semoga dengan demikian kemah yang akan kita bangun kokoh kuat meskipun dilanda angin badai, tidak akan merobohkannya. Semoga kita semakin mampu untuk hidup di atas wadas yang kokoh, yakni mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan
kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup berdasarkan sabda dan kehendak-Mu. Agar dengan cara itu kami boleh membangun rumah kami di atas wadas yang kokoh, yang tidak akan dirusak oleh badai manapun juga. Maka kuatkan kami agar hidup selalu sesuai dengan sabda dan kehendak-Mu. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, Engkau kuatkan kembali, agar kami mampu berdiri di atas wadas yang kokoh, yakni sabda dan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun juga kami tetap merasakan perlindungan dan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya semua orang boleh mendapatkan kasih karunia-Mu karena hidup berdasarkan sabda dan kehendak-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ajak untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita jauh dari segala penyakit dan mara bahaya. Saya ucapkan terima kasih atas peran serta penjenengan terhadap gereja dengan doa-doanya, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya dan tenaga, serta pemberian dana yang sangat membantu untuk perkembangan gereja. Saya ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh umat, ketua lingkungan, prodiakon, ketua paguyuban, timpel, dan timja, serta kapit-kapit yang berusaha terus meningkatkan kualitas iman umat di paroki kita dan juga kuantitas di dalam pertemuan-pertemuan berkembang. Terus kita dorong umat untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan kita, sehingga akhirnya banyak orang ambil bagian untuk kehidupan yang kekal. Akhirnya saya mengajak nanti malam untuk ambil bagian dalam misa malam 1 Suro di gereja jam 6 sore dengan memakai gamelan dan bahasa Jawa. Kita ngurir kebudayaan agar kebudayaan ini tetap eksis dalam gereja kita. Semoga kita semua mendapatkan kasih karunia Allah. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.